lagi jemaat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Hanya Engkau Tuhan kekuatan kami. Hanya Engkau Tuhan juru selamat kami. Hanya Engkau juru selamatku.
Juru selamatku, Tuhan kau setia padaku. Ku yakini, ku yakini pertolonganmu
Shalom, salam sejahtera jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat dan tetap berpengharapan di dalam Kristus. Pagi ini tema gereja kita adalah Setting the Atmosphere of Your Life. Atau dalam bahasa Indonesia terjemahkan sebagai menetapkan atmosfer di dalam kehidupan Anda. Dan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal 23 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Namun sebelum kita membacanya secara bersama-sama, mari kita mempersiapkan hati kita dan kita berdoa memohon pimpinan dan berkat Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan setiamu bagi setiap kami. Karena kebaikan Tuhan, Tuhan telah memimpin kami dan memberkati kami sepanjang minggu yang boleh kami lalui ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih dan setiamu ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami datang di hadapan tahta-Mu. Kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap kami, biarlah setiap kami seperti tanah yang gembur yang siap menerima benih firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 23 ayat 6 sampai yang ke-8. Mari kita membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Amsal 23 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8 dikatakan ayat 6, jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kualitas kehidupan kita sangatlah ditentukan oleh mutu dari hal-hal yang mengisi pikiran kita. Saya ulangi, kualitas kehidupan kita sangatlah ditentukan oleh mutu dari hal-hal yang mengisi pikiran kita. Apabila yang mengisi pikiran kita adalah hal-hal yang berkualitas tinggi, maka kehidupan kita akan menjadi bermutu. Sebaliknya, apabila yang memenuhi pikiran kita adalah perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka kualitas kehidupan kita juga akan menjadi rendah dan atmosfer dalam hidup kita akan bersifat negatif. Nah, kebenaran dari prinsip ini antara lain dapat kita lihat dari biaya yang harus dikeluarkan orang untuk mengundang para pembicara seminar yang terkenal di Amerika Serikat. Para pembicara profesional yang diundang untuk memberikan ceramah dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan bagi para pelanggan ataupun pegawai mereka. Nah, salah satu di antara para pembicara yang seperti itu adalah John Maxwell, seorang penceramah tentang topik kepemimpinan yang sangat terkenal di dunia. Ia telah menulis puluhan buku tentang kepemimpinan. Salah satu bukunya yang populer berjudul 21 Hukum tentang Kepemimpinan yang Tak Terbantahkan. Nah, jika kita ingin mengundang seorang pembicara seperti John Maxwell, maka permohonan untuk menjadikannya sebagai pembicara dalam acara yang kita selenggarakan sudah harus diajukan 1 tahun sebelumnya. Mengapa? Ini karena jadwal bicara dari seorang seperti John Maxwell sudah terisi penuh sepanjang tahun dari 1 tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, biaya untuk seorang seperti John Maxwell berbicara dalam sebuah seminar memerlukan biaya sebesar 60.000 US dollar atau dalam rupiah hampir senilai 900 juta rupiah. Dan jelas ini tidaklah murah. Seorang dosen saya pernah bercerita tentang pengalaman seorang sahabatnya yang melayani sebagai seorang gembala atau pendeta di Amerika Serikat. Suatu hari temannya tersebut ingin mengundang John Maxwell untuk berbicara dalam seminar yang diselenggarakan oleh gereja. Untuk itu temannya tersebut mengirimkan surat ke lembaga yang menangani jadwal dan kegiatan dari John Maxwell. Ia menanyakan kemungkinan untuk mengundang John Maxwell dan berbicara dalam seminar yang akan ia selenggarakan di gerejanya tersebut. Tidak lama kemudian datanglah surat jawaban dari lembaga tadi. Di dalam surat balasan tersebut disampaikan bahwa John Maxwell baru dapat memenuhi undangan temannya tersebut 1 tahun kemudian. Artinya jadwal John Maxwell sudah penuh 1 tahun di muka. Selain itu dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa biaya untuk mengundang seorang John Maxwell
Dan untuk berbicara dalam satu seminar sepanjang 60 menit, biayanya hanya 60.000 US dollar. 60.000 dolar Amerika untuk 60 menit. Artinya untuk setiap menit ia berbicara, biaya yang harus dibayarkan adalah sebesar 1.000 dolar. Atau jika dirupiahkan, itu setara dengan 15 juta rupiah. Nah, 15 juta rupiah per menit atau sama dengan 200.000 rupiah per detik. Jadi kalau sementara John Maxwell berbicara dan dia batuk, nah nilai batuknya itu setara dengan 500.000 rupiah. Kalau saat berbicara dia berkata, nah, itu setara dengan 1 juta rupiah. Nah dalam hal ini jangan kita mempersalahkan John Maxwell. Apalagi mengatakan bahwa mereka mata duitan. Karena memang itulah tarif yang normal bagi seorang pembicara profesional di Amerika Serikat. Bahkan ada yang lebih mahal dari itu. Yaitu mencapai 200 sampai 300 ribu dolar sekali bicara. Nah seorang motivator yang dijuluki sebagai motivator terbaik abad ini, Anthony Robbins, menerima bayaran untuk mengisi sebuah seminar tidak kurang dari 1 juta dolar Amerika. Nah pertanyaannya adalah, mengapa orang rela membayar biaya yang semahal itu? Tentu karena kata-kata yang bermutu yang disampaikan para pembicara tadi. Kata-kata yang berbobot yang mereka utarakan. Kata-kata yang mencerminkan kualitas dari pikiran yang bersangkutan. Kalau semisalkan yang mengisi pikiran orang tersebut adalah hal-hal yang tidak bermutu dan ia berbicara tanpa arah, berputar-putar, tidak karuan seperti helikopter yang tidak tahu bagaimana mendarat, jangankan disuruh membayar ribuan dolar, tidak usah membayar ataupun gratis sekalipun, belum tentu orang mengundang yang bersangkutan untuk berbicara. Mengapa? Karena mendengar apa yang ia katakan, pengetahuan kita tidak akan bertambah. Dan wawasan kita tidak akan diperluas sehingga kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang bermutu. Jadi, jika orang rela membayar biaya yang mahal untuk mengundang pembicara profesional seperti John Maxwell, dan bahkan untuk itu orang bersedia menunggu jadwal yang bersangkutan selama 1 tahun, ini menunjukkan bobot dari pikiran yang ada pada mereka. Pikiran yang mereka paparkan melalui ceramah mereka. Pikiran yang bermutu sehingga dipandang sebagai orang yang layak didengar kata-katanya. Dengan kata lain adalah benar bahwa kualitas kehidupan kita sangatlah ditentukan oleh mutu dari hal-hal yang mengisi pikiran kita. Nah jemaat Tuhan yang kekasih, kita harus ingat bahwa kualitas dari hidup kita tidak ditentukan oleh latar belakang kita, tempat di mana kita dilahirkan, siapa orang tua yang membesarkan kita, maupun keadaan di sekitar kita. Namun kualitas hidup kita ditentukan oleh apa yang mengisi pikiran kita. Saya ulangi, kualitas kehidupan kita ditentukan oleh apa yang mengisi pikiran kita. Apabila yang mengisi pikiran kita adalah hal-hal yang berkualitas tinggi, maka kehidupan kita akan jadi bermutu. Sebaliknya apabila yang memenuhi pikiran kita adalah perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka kualitas kehidupan kita juga akan menjadi rendah dan atmosfer dalam kehidupan kita akan bersifat negatif. Saya percaya tentu semua kita berharap agar kehidupan kita yang hanya 1 kali ini merupakan kehidupan yang bermutu dan tidak sia-sia. Hal yang sama juga diinginkan oleh Tuhan yang empunya kehidupan kita. Oleh karena itu di dalam Alkitab berulang kali ia memberikan nasihat agar kita menjaga pikiran kita. Dan ia mengingatkan agar kita mengisi pikiran kita dengan perkara-perkara yang mulia. Nah hal inilah yang berkali-kali disampaikan dalam kitab Amsal. Di antaranya yaitu di dalam Amsal 23 ayat 6 sampai 8 seperti yang telah kita baca bersama. Nah di dalam ayat-ayat tersebut disampaikan bahwa agar kita berhati-hati terhadap orang yang kikir. Berhati-hati dengan memperhatikan pikiran, perilaku dan perkataan yang bersangkutan. Di saat yang sama melalui ayat-ayat tersebut kita juga dapat menarik kesimpulan tentang 3 hal yang akan menentukan kualitas dari kehidupan kita. Kualitas kehidupan kita yang akan menentukan keadaan kita di masa kini maupun di masa yang akan datang. Dengan demikian kita dapat menetapkan atmosfer dari kehidupan kita atau setting the atmosphere of your life. Nah 3 hal yang menentukan atmosfer dalam kehidupan kita tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan dalam hati kita. Saya ulangi, kehidupan kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan
dalam hati kita. Prinsip ini dapat kita lihat di dalam ayat yang ketujuh seperti yang sudah kita baca tadi. Nah, yaitu dikatakan seperti demikian. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya sebagaimana ia berpikir di dalam hatinya, demikianlah ia. Berarti apa yang dipikirkan orang di dalam hatinya, itulah yang membentuk kehidupannya. Apabila yang ia pikirkan adalah hal-hal yang mulia, hidupnya akan menjadi mulia. Sebaliknya, apabila yang ia pikirkan adalah hal-hal yang hina, maka hidupnya akan menjadi hina. Apabila yang ia pikirkan adalah kepahitan, kekecewaan, dan kekhawatiran, maka hidup yang bersangkutan akan hidup dalam keadaan yang tertekan. Tetapi bila yang ia pikirkan adalah kemurahan, kebaikan, anugerah, dan kasih Tuhan, maka ia akan hidup dalam keadaan yang bugar. Seorang dosen saya menceritakan pengalaman pelayanannya yang unik. Suatu waktu dalam pelayanannya di Jawa Tengah, ia berjumpa dengan seorang pengusaha peternak ayam. Si pengusaha tersebut berkata kepada dosen saya, "Pak, saya mohon didoakan karena sudah 3 bulan lebih ini saya tidak dapat tertawa." Jadi dosen saya bertanya kepada si pengusaha tersebut, "Apa yang menyebabkan Bapak tidak bisa tertawa?" Nah, ia menjawab, "Saya tidak tahu, Pak. Yang pasti melihat orang lain tertawa, saya tidak dapat ikut tertawa, Pak. Melihat acara lawak di televisi, orang-orang di sekitar saya tertawa, saya tidak bisa tertawa juga, Pak." Dari kisah ini, nampaknya tidak dapat tertawa bukanlah hal yang remeh. Karena secara tidak langsung, hal tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan sedang dalam keadaan yang depresi berat. Sehingga kalau saat ini saudara masih dapat tertawa dengan polos, dengan tulus serta bukan dibuat-buat, saudara harusnya mensyukuri hal tersebut. Karena orang yang meminta dilayani oleh dosen saya tersebut adalah seorang yang kaya, seorang pengusaha, pemilik sebuah peternakan yang cukup besar. Dan ia sangat menderita karena ia tidak dapat tertawa. Nah, lalu dosen saya kembali bertanya kepada orang itu, "Bagaimana dengan usaha Bapak? Apakah ada masalah dengan usaha Bapak?" Nah, dia menjawab, "Usaha saya berjalan dengan lancar. Peternakan saya berkembang dengan baik." Dan ia bercerita bahwa dia memiliki peternakan dan memelihara ayam lebih dari 30.000. Tentu itu jumlah yang cukup banyak. Lalu dosen saya kembali bertanya kepada si pengusaha tersebut, "Kalau begitu coba Bapak ingat apa peristiwa yang terjadi ketika Bapak mulai tidak dapat tertawa." Nah, dari situ mungkin kita dapat mengetahui apakah penyebab dari Bapak mengapa tidak bisa tertawa. Nah, dia menjawab, "Nah, semakin saya berpikir dan mencari penyebabnya, saya merasa semakin tertekan, Pak." Singkat cerita, akhirnya dosen saya tersebut berkata, "Baiklah kalau begitu, mari kita berdoa saja." Nah, kita mulai dengan memuji dan menyembah Tuhan dan meminta agar Tuhan menunjukkan apa yang menjadi penyebab dari persoalan yang Bapak alami. Nah, selang sekitar 10 menit mereka menyanyi dan memuji Tuhan, terlintas dalam pikiran dosen saya kata yang berbunyi gagal. Nah, dosen saya pun menghentikan pujian lalu bertanya kepada si pengusaha tersebut, "Adakah kegagalan yang Bapak alami dan yang akhir-akhir ini terus membayangi pikiran Bapak?" Nah, dengan terkejut orang itu bertanya balik kepada dosen saya, "Kok Bapak Pendeta tahu apa yang ada dalam pikiran saya?" Nah, jawab dosen saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Bapak. Hanya kata gagal itulah yang terlintas dalam benak saya sementara kita memuji Tuhan. Nah, itu sebabnya saya bertanya kepada Bapak, adakah kegagalan yang Bapak alami dan yang akhir-akhir ini terus membayangi pikiran Bapak? "Benar, Pak." Dia menjawab, "Saya sekarang tahu mengapa saya tidak dapat tertawa," kata si pengusaha tersebut. 5 tahun yang lalu saya membuka pertambakan bandeng di pantai utara Pulau Jawa. Belum sampai nener atau bibit ikan bandeng yang ditebar menjadi bandeng, mereka terserang penyakit sehingga seluruhnya mati. Nah, saya mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, nampaknya kegagalan itu terus membayangi diri saya. Sehingga beberapa waktu yang lalu timbul pikiran di hati saya, jangan-jangan hal yang sama terjadi dengan peternakan ayam ini. Jangan-jangan aku akan gagal lagi. Nah, pikiran itu terus membayangi diri saya. Dan sekarang saya sadar bahwa sejak saat itulah saya tidak bisa tertawa. Nah, singkatnya dosen saya mengajak orang tersebut untuk berdoa. Namun ia juga meminta si pengusaha tersebut untuk menulis 20 ayat di atas seceri kertas. Nah, kemudian ia meminta agar yang bersangkutan
berjanji bahwa ia akan membaca ayat-ayat tersebut dan merenungkannya setiap pagi. Nah, sesudah itu dosen saya tersebut berdoa bagi dirinya, meminta agar Tuhan menghapuskan pikiran yang negatif dari hatinya dan menggantikannya dengan damai sejahtera yang dari Allah sendiri. Nah, dari kisah ini kita dapat menarik sebuah pelajaran, sebuah kesimpulan sederhana bahwa salah satu hal yang menentukan kualitas hidup kita adalah apa yang ia pikirkan di dalam hatinya. Nah, sehingga benarlah firman Tuhan yang dicatat dalam Amsal 23 ayat 7 tadi, yaitu dikatakan Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasih, dalam masa yang sukar seperti hari-hari ini, kita perlu lebih banyak untuk mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar dan mulia. Mengisinya dengan firman Tuhan yang kita baca dan merenungkan melalui ibadah harian setiap pagi. Sehingga dengan demikian, di masa-masa yang tidak mudah ini, kita dapat lewati dalam kehidupan yang bugar dan berkemenangan. Nah, kalau saudara percaya akan hal ini, tuliskan kata amin pada kolom komen yang ada di YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Dengan cara yang saudara itu, saudara secara tidak langsung telah meneguhkan iman saudara bahwa saudara meyakini bahwa firman Tuhan berkuasa membaharui pikiran saudara dan menjadikan hidup saudara bugar dan bermutu. Selanjutnya yang kedua, kehidupan kita ditentukan oleh penilaian kita terhadap apa yang kita lihat. Saya ulangi, kehidupan kita ditentukan oleh penilaian kita terhadap apa yang kita lihat. Artinya bukan sekedar apa yang kita lihat, namun penilaian kita terhadap apa yang kita lihat atau persepsi itulah yang akan menentukan kehidupan kita. Persepsi yaitu pemahaman atau penilaian kita terhadap hal-hal yang kita tangkap dengan indera kita. Sebagai contoh, jika kita melihat seorang pengusaha besar yang mengenakan arloji dengan merek Rolex, bisa jadi di dalam hati kita langsung berkata, pasti itu adalah Rolex yang asli. Nah, penilaian kita bahwa arloji yang ia kenakan adalah arloji Rolex yang asli, itulah yang disebut dengan persepsi. Perlu kita sadari bahwa persepsi tidaklah selalu bersifat benar. Karena bisa jadi ternyata arloji yang ia kenakan adalah Rolex yang palsu. Namun karena yang mengenakannya adalah seorang pengusaha, kita langsung berkesimpulan bahwa tidak mungkin yang bersangkutan mengenakan barang yang tidak asli. Nah, padahal ternyata persepsi atau penilaian kita tersebut bisa saja keliru atau salah. Oleh karena itu, benarlah pepatah yang berkata demikian. Jangan menilai sebuah buku dari sampulnya. Karena bisa saja sampulnya nampak indah dan menarik, padahal isi bukunya tersebut tidak bermutu. Atau sebaliknya, bukannya tidak mungkin sampul bukunya nampak sederhana, namun justru isinya sangatlah berbobot. Di sini pelajaran pentingnya adalah kita tidak boleh tergesa-gesa dalam menilai apa yang kita lihat secara kasat mata. Karena bukannya tidak mungkin penilaian tersebut adalah keliru. Inilah yang dikemukakan di ayat yang ke-6 yang telah kita baca tadi. Yaitu dikatakan, jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Saya ulangi, jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Maksudnya yaitu walaupun makanan yang disajikan nampak lezat, janganlah kita terburu-buru mengambilnya dan memakannya. Sebab kalau ternyata yang menyajikan makanan itu adalah orang yang kikir, maka di kemudian hari kita akan menyesal karena sudah menikmati makanan yang ia sajikan. Yaitu karena ternyata ia menyajikan bukan dengan niatan yang tulus. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu, persepsi yang keliru dapat berakibat fatal. Sebagai contoh, tidak sedikit perempuan yang hidupnya menderita karena ia memilih pasangan hidup hanya berdasarkan penampilan lahiriah dari seorang laki-laki. Ingat, tidak semua perempuan yang suaminya tampan pasti dengan sendirinya akan berbahagia. Saya ulangi, tidak semua perempuan yang suaminya tampan pasti dengan sendirinya akan berbahagia. Nah, karena ada juga yang berbahagia, contohnya istri saya. Tetapi tidak semuanya begitu. Nah, oleh sebab itu benarlah kata pepatah, teliti sebelum membeli. Jangan bertindak tergesa-gesa sebelum berpikir secara mendalam. Mengapa? Karena kehidupan kita ditentukan oleh penilaian kita
terhadap apa yang kita lihat. Maka kalau kita menilainya secara sambil lalu dan membuat keputusan yang penting berdasarkan penilaian tersebut, maka bukannya tidak mungkin kita akan hidup dalam penyesalan yang berkepanjangan. Karena itu sekali lagi saya ingatkan, jangan bertindak tergesa-gesa sebelum berpikir secara mendalam, teliti sebelum membeli, dan berpikirlah secara mendalam sebelum membuat keputusan. Sekarang yang ketiga, kehidupan kita ditentukan oleh pertimbangan kita terhadap apa yang kita dengar. Saya ulangi, kehidupan kita ditentukan oleh pertimbangan kita terhadap apa yang kita dengar. Nah, sama seperti kehidupan kita ditentukan oleh penilaian kita terhadap apa yang kita lihat, demikianlah halnya dengan apa yang kita dengar. Oleh karena itu, apabila kita bertindak secara tergesa-gesa berdasarkan kesimpulan terhadap apa yang kita dengar, maka bisa jadi di kemudian hari kita akan hidup dalam penyesalan. Hal inilah yang dikemukakan di dalam ayat yang ke-7b dan ayatnya yang ke-8. Dikatakan demikian. Ayat yang 7b, silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Di sini ditulis bahwa si orang kikir tadi mempersilahkan kita untuk menikmati makanan yang ia sajikan. Ia berkata, silakan makan dan minum. Padahal sesungguhnya di dalam hatinya ia berharap bahwa kita tidak mengambil makanan dan minuman tersebut. Karena ia orang yang kikir. Karena itu kalimat selanjutnya ditulis bahwa ia tidak tulus hati terhadapmu. Apa yang ia katakan terdengar manis di telinga. Tetapi sesungguhnya yang ada dalam hatinya bertolak belakang dengan apa yang ia ucapkan. Apabila mendengar apa yang ia ucapkan, kita tidak berpikir dengan mendalam. Dan karena itu kita bertindak secara tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang matang. Akibatnya kita akan hidup di dalam penyesalan. Itulah yang ditulis di ayat yang ke-8. Yaitu dikatakan demikian. Ayat 8, suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan. Dan kata-katamu yang manis, kau sia-siakan. Makanan yang sudah kita masukkan ke dalam mulut kita, akan kita muntahkan karena kita menyesal sudah memakannya. Kata-kata manis yang kita ucapkan sebagai tanggapan terhadap tawaran yang ia berikan, seperti misalnya ucapan terima kasih kita yang kita sampaikan, akan menjadi sia-sia. Semua hal itu adalah karena kita keliru dalam menimbang kata-kata dari yang bersangkutan. Pentingnya menimbang dengan benar kata-kata yang kita dengar, itulah yang digambarkan oleh Søren Kierkegaard dalam kisah yang ia sampaikan tentang kebakaran dalam sebuah gedung pertunjukan. Søren adalah seorang filsuf, teolog, dan sastrawan dari Denmark yang hidup 200 tahun yang lampau tersebut, bercerita tentang sebuah gedung pertunjukan yang sedang mementaskan berbagai atraksi. Setiap mata acara selalu hebat dibandingkan yang sebelumnya, kata Søren. Sebagai akibat di setiap akhir dari mata acara, para penonton bertepuk tangan. Dan semakin lama suaranya semakin bergemuruh. Mendadak pengelola gedung pertunjukan tampil ke panggung. Dan yang bersangkutan memohon maaf karena harus menghentikan pertunjukan yang sedang berlangsung. Dengan alasan karena gedung tersebut sedang terbakar. Ia memohon agar para penonton segera meninggalkan gedung dengan teratur dan keluar dengan tidak berdesak-desakan agar tidak ada orang yang saling injak-menginjak. Nah, mendengar perkataan sang pengelola, para penonton berpikir bahwa pengumuman itu merupakan bagian dari mata acara berikutnya dan merupakan pengantar dari puncak acara yang sesungguhnya. Oleh karena itu mereka bertepuk tangan dengan lebih gemuruh lagi. Nah, sang pengelola gedung sekali lagi meminta agar mereka segera meninggalkan gedung. Namun sebagai sambutan, justru para penonton semakin bersemangat dalam memberikan tepuk tangan. Akibatnya sang pengelola gedung tadi tidak berdaya meyakinkan para penonton agar mereka segera meninggalkan gedung tersebut. Tidak lama kemudian api membumi hanguskan gedung itu bersama dengan para penonton yang berada di dalamnya. Nah, demikianlah kehidupan kita, kata Kierkegaard. Kita bagaikan berada dalam suatu gedung pertunjukan yang sedang dilalap oleh api dan dipenuhi dengan para penonton yang bersorak-sorai. Mengapa mereka bersorak-sorai? Karena mereka keliru di dalam menimbang apa yang mereka dengar. Pertimbangan yang keliru yang mengisi pikiran mereka dan mengakibatkan mereka membuat tindakan yang salah dan yang berakibat fatal. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasih, adalah sangat penting bagi kita untuk menimbang dengan benar apa yang kita dengar.
Sebab sama seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa kualitas kehidupan kita sangatlah ditentukan oleh mutu dari hal-hal yang mengisi pikiran kita. Apabila pikiran kita diisi dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka atmosfer dalam hati kita akan menjadi positif. Dan hasilnya pikiran kita akan menjadi segar dan hidup kita akan menjadi bugar. Bukan itu saja, tindakan-tindakan kita pun akan menjadi tindakan-tindakan yang benar. Ucapan syukur kepada Tuhan yang kita ungkapkan kepadanya antara lain dalam bentuk kata-kata secara lisan ketika kita sedang berdoa, atau dalam bentuk puji-pujian yang kita nyanyikan, dan juga dalam bentuk persembahan keuangan yang kita berikan kepadanya. Nah, semua ini akan membangun atmosfer yang sehat dalam hidup kita. Atmosfer yang sehat yang pada gilirannya akan mengakibatkan hidup kita menjadi bugar. Oleh sebab itu, mari kita membangun kehidupan doa yang teratur, antara lain dengan mengikuti pertemuan-pertemuan doa yang gereja kita selenggarakan secara online di setiap hari Sabtu pagi jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Nah, juga mari kita membangun disiplin dalam memberi persembahan kepada Tuhan secara keuangan. Dan mari kita melakukan dengan tidak beban hati, tetapi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah telah berbuat baik kepada kita, sehingga sesungguhnya Ia layak untuk menerima pujian dan penghormatan kita kepadanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih, di dalam ilmu komputer, kalau data yang kita masukkan ke dalam sistem komputer adalah data yang keliru, maka output yang dihasilkan oleh komputer itu juga akan keliru. Kalau angka-angka yang kita ketik pada keyboard atau papan ketik dari komputer tidak tepat, maka hasil perhitungan yang kita peroleh juga pasti meleset. Nah, berarti kualitas dari apa yang kita masukkan ke dalam komputer akan sangat menentukan mutu dari yang ia hasilkan. Artinya kalau yang kita masukkan adalah sampah, maka yang keluar adalah juga sampah. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Apa yang kita isikan di dalam pikiran kita akan menentukan kualitas dari kehidupan kita. Serta itu akan mempengaruhi dampak dari kehidupan kita terhadap dunia di sekitar kita, terhadap keluarga kita, terhadap lingkungan di sekitar kita, dan juga terhadap lingkungan kerja di mana kita berada. Artinya, di masa sukar seperti pada hari-hari ini, adalah penting bagi kita untuk mengisi kehidupan dengan hal-hal yang bermutu. Tidak secara serampangan dalam membuat penilaian terhadap apa yang kita lihat, serta tidak secara gegabah membuat keputusan berdasarkan apa yang sepintas kita dengar. Apabila yang mengisi pikiran kita adalah hal-hal yang mengakibatkan hati kita menjadi tawar atau semangat kita menjadi patah, maka seperti yang dikatakan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tapi kalau yang kita isikan ke dalam pikiran kita adalah hal-hal yang menumbuhkan iman, maka atmosfer di dalam hati kita akan menjadi positif dan besarlah kekuatan kita. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang kami kasihi, sebenarnya kita tidak akan pernah kehabisan alasan untuk mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Karena sesungguhnya ada banyak alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kebaikannya tidak terbatas dan tak habis-habisnya kasih setianya kepada kita. Di dalam kasih dan anugerahnya, Ia telah rela mengorbankan dirinya di kayu salib bagi kita semua. Dan melalui pengorbanannya itu, Ia menghapuskan masa lalu kita yang kelam dan menjamin masa depan yang baru serta indah bagi hidup kita. Sehingga dengan demikian, kita dapat hidup dalam kehidupan yang restart atau sebuah kehidupan dengan awal yang baru. Di dalam kesetiaannya, Ia, yaitu Tuhan Yesus, berjanji bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita sampai kesudahan zaman. Ia berjanji bahwa Ia senantiasa menyertai dan menuntun hidup kita di dalam segala keadaan. Sehingga dengan demikian, apapun yang kita alami, apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, kita tidak perlu berputus asa. Karena kita yakin di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kita memiliki hari esok yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum saya berdoa untuk firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh 1 menit untuk merenungkan firman Tuhan dan kebenarannya. Mari kita ambil waktu teduh.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami berterima kasih karena kasih dan setia-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Kau telah menolong kami, menuntun kami melalui firman dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang pada pagi hari ini kami dengar, tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap mereka dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Berkatilah mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka. Berkatilah mereka dalam pendidikan mereka. Berkatilah mereka dalam keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan boleh tercurah atas hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada pagi hari ini. Karena itu saya jemput semua kita bangkit berdiri. Sambil mengangkat tangan, kita arahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Allah yang Bapa pencipta langit dan bumi, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Amin.